Sobat Jitu, kembali lagi bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. tentu saja di Toolbox, di mana Sobat Jitu bisa mendapatkan berbagai informasi terbaik tentang Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Nah, di sini tentu saja kita ingin mengajak Sobat Jitu untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Karena we make people more productive. Oke Mas, Ya, kita tidak jemu-jemunya menginformasikan kepada Sobat Jitu bahwa banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan power tools ya Sobat Jitu di rumah, terutama ketika menggunakan yang Makita. Ada beberapa hal, misalnya kita sudah membahas kemarin ya, ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bukan jangan sampai ya, tapi mungkin sulit untuk dilakukan di rumah, bisa langsung dibawa ke service centernya Jitu Solusi ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di sini, di mana nih Mas? di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya Jalan Boulevard Bukit Gading Raya nomor 1. Nah, juga nanti akan ada informasi-informasi tentang service centernya Jitu Solusi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke, ada di beberapa kota-kotanya. Silahkan langsung dikunjungi saja jika mengalami kendala, karena terutama kalau Sobat Jitu punya barang-barangnya Makita, ditemani atau dipastikan dijamin dengan garansi 2 tahun. Tepat. Dan juga untuk jasa servis di seluruh service center Jitu Solusi itu free seumur hidup. Seumur hidup. Benar sekali. Nah, langsung aja Mas, hari ini kita akan lebih spesifik lagi membahas seperti apa aja perbaikan yang bisa dilakukan terutama di service center ini. Oke, proses perbaikan ketika Anda memiliki keraguan, service center menjadi rujukan terbaik untuk Sobat Jitu semua. Benar melakukan sekali. perbaikan mesin Makita Anda. Yes, Seperti itu. gimana pun serahkan kepada ahlinya lah. Ya. Nah, mesin yang akan kita bongkar nanti, terutama mesin bor, kemudian ada demolition hammer juga, Oke. terutama di bagian kepalanya, karena kemarin yang kita sudah bongkar adalah bagian penggeraknya. Oke, yang kepala-kepala kayak gini ya? Ya, jadi nanti bagian transmitter gear ke output sampai kepala pengunci matanya nanti akan kita infokan ke Sobat Jitu Oke, semua. ini kan mata kepalanya beda, jadi artinya ada perbaikan yang beda ya? Ya, I proses see. penggantian ataupun pemasangannya itu berbeda. Oke, sip. Kita langsung saja lah aja ke sana. Oke. Kita akan bawa yang mana? Ini, dan Oke, yang... pertama saya akan bawa ini. Oke. Untuk testernya nanti saya cek di sini. Oh, di sini nanti Ya, testernya. Testernya kita akan menggunakan satu alat ukur, yaitu multitester, untuk kita mengetahui salah satu komponen, yaitu stator atau field assembly-nya, kondisinya rusak atau enggak. Kita tester dulu apa ke special tool? Kita tester dulu. Kita tester dulu. Nanti Ya udah. special tools kita langsung sambung dengan semua, termasuk hutang kita yang gerida kemarin. Oke, ya udah. Yang tester gimana nih? Oke, kita akan menggunakan tipe HR2631. Kita lepas handle-nya. Oke. Bisa menggunakan manual obeng dari Jejo Jejo Tools. Tools. Nah, bisa menggunakan screwdriver dari Jejo Tools juga, dikombinasikan dengan Makita Impact Driver. I see. Pertama, seperti biasa, area carbon brush kita lepas terlebih dahulu. Ini di bagian belakang. Untuk tipe rotary hammer dari Makita, hampir semuanya secara struktur, Sama ya? rangkaian kabelnya itu sama. Oke. Untuk tipe sejenis ya. Yang pertama kita akan lepas kabel ke switch-nya. Untuk switch, nanti pengetesan juga menggunakan multitester. Oke. Saya lepas. Kemudian bagian body. Oke, setelah bor lepas, carbon brush kita ambil. Ini untuk di bagian atas, jadi kita posisikan biar kondisi bisa terangkat si carbon brush. Oke. Sepasang. Iya.
Untuk di bagian bawah, ini kita putar. Kita putar, kemudian kita angkat penguncinya. Nah, kemudian kita ambil karbon brushnya. Ya. Oke. Nah, setelah karbon brush lepas, kita tarik. Nah, kondisi fill dan armature sama ya, seperti yang sebelumnya pada mesin komponennya mirip ya. Ya, kita lepas. Skru pengikat dari statornya atau fill. Kemudian untuk proses melepas stator atau fillnya, kita pukul di bagian yang solid dengan menggunakan palu plastik. Bagian statornya akan keluar. Nongol sendiri dia. Berlaku untuk mesin yang lain juga dengan kondisi desain seperti ini. I see. Nah, ini statornya. Kemudian mesin ini biasa ada apa tuh switch yang tambahan. Oke. Washer. Ada switch tambahan, yaitu switch reverse-nya, dan ini ada pengecekan dengan multitester. Kita bisa lepas switch reverse ini terlebih dahulu. Oke, untuk switch reverse ini biasa terjadi kerusakan, yaitu hanya berputar di satu bagian. Contoh putaran ke kanan saja atau ke kiri saja, salah satunya biasa terjadi kerusakan mati sehingga tidak bisa digunakan. Nah, proses untuk melepasnya ada 2 baut di bagian belakang. Maksud saya 2 skru. Ada 2 skru dan kita lepaskan. Nah, untuk armaturnya kita bisa tarik. Ketika kondisinya cukup keras, kita bisa menggunakan tali ini juga. Ya. Nah, proses melepas ini nanti juga bisa menggunakan special tools. Bagian bearingnya, dudukan perputaran dari rotor ini atau armature. Seperti yang sudah kita tunjukkan di Gerinda kemarin ya. Untuk stator ini kita bisa melakukan pengukuran kontinuitas menggunakan multitester. Kita atur atau kita posisikan pada posisi kontinuitas atau ohmmeter. Indikator beep untuk mengetahui bahwa lilitannya masih terhubung atau sudah terputus. Nah, kondisinya kita lakukan tes di 2 kutub. Oke, ini masih terhubung. Nilainya sama, jadi nilai tahanan yang ada di gulungan ini, nilai impedansinya itu sama. Apabila terjadi perbedaan nilai, maka kondisi fill atau stator ini dinyatakan rusak. Atau bisa dilakukan dengan langkah seperti ini untuk mengetahui kebocoran magnet antara lilitan dan kerennya. Ini tidak terjadi kebocoran, sehingga masih aman. Ya, ini adalah pengukuran untuk fill dan stator dengan menggunakan multitester. Untuk pengukuran armature, mengetahui rusak atau tidaknya, kita akan nanti mencontohkan juga menggunakan armature tester.
Oh, ada armature Spesial. tester Iya. sendiri ya? Itu untuk mengetahui induksi magnet yang timbul atau bocor pada rangkaian armature AC ini. Yang seperti pada Gerinda kemarin kan? Iya. Yang magnetnya itu Tepat segala macam. sekali. Ada lagi yang harus dites dengan Selanjutnya, tester ini? pengecekan brush holder unit namanya. Ini kita satukan dulu Oke. untuk kutub di fill-nya. Nah, kemudian kita menggunakan obeng dengan proses seperti ini untuk mengetahui masing-masing posisi apakah bisa terhubung pada saat melakukan proses reverse atau reversing switch-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada brush holder unit yang berfungsi sebagai pengatur untuk merubah putaran dari mesin bor kita HR2631. Oke. Untuk posisi sebelah kanan kalau dari saya, nah kita bisa melakukan pengukuran pada salah satu kutub. Nah ini tidak terhubung. Untuk posisi satunya terhubung. Ketika dia dipindahkan, nanti posisinya akan berubah. Kita contohkan. Nah, ini masih berfungsi. Sehingga satunya harusnya mati, tidak terhubung. Berlaku juga untuk posisi di kutub sebelahnya. Kita akan coba. Ini seharusnya mati. Dan ini nyala. Oke. Kemudian ketika diputar lagi, diputar kembali. Ini nyala, ini mati. Nah, jadi semacam konektor pemindah aja. Ini adalah indikator bahwa ini memang berfungsi sesuai. Ya, di dua posisi reverse itu mesin part ini bisa berfungsi. Seperti itu. Ketika salah satunya proses seperti tadi tidak berjalan, berarti salah satu konektor pada switch ini terbakar atau mati. Ya. Ini kita sudah cukup panjang ini membahas bagian ini saja. Tapi kan sebenarnya masih ada bagian di mana kita harus mengajak Sobat Jitu untuk melihat special tools-nya kita. Tepat lebih sekali. spesifik lagi. Tapi kita ajak di video berikutnya aja. Tentu saja. Biar lebih panjang lagi aja. Harus. Biar Sobat Jitu lebih lama lagi ada di Jitu Solusi. Tepat. Ya, Sobat Jitu, kita akan ajak Sobat Jitu untuk mengecek lagi bagaimana kondisi perbaikan kelanjutan dari ini. Tapi nggak di video kali ini. Kita akan ajak Sobat Jitu di video berikutnya. Ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya nanti tahu nih kelanjutan dari videonya seperti apa. Like, komen, dan juga share video ini. Tapi jangan lupa kita juga ada informasi soal Makita, di mana tadi sudah kita jelaskan soal garansi, jasa servis, dan yang terakhir kita nggak jemu-jemu untuk menjelaskan kepada Sobat Jitu terkait dengan produk Makita yang diproduksi di negara-negara tertentu itu seperti apa, Mas? Makita yang diproduksi di negara lain di luar Jepang adalah pabrik Makita Jepang yang didirikan di negara tersebut, sehingga produk mengenai kualitas dan segala hal itu sama dengan Makita Jepang. Karena Makita Jepang hanya mendirikan perusahaan atau mendirikan pabrik di negara tersebut dan memproduksi produk yang sama dengan yang ada di Jepang. Jadi kalau ada kode produksi negara yang berbeda, nggak usah takut. Itu adalah barang yang sama dengan spesifikasi yang sama karena semuanya langsung dari Makita Jepang, begitu. Dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik oleh China. Sobat Jitu sekarang bisa menemukannya di seluruh Indonesia dan jangan ragu karena kualitasnya adalah leading brand nomor 1 dari China. Yang biasa dulu hanya bisa di sana temukannya, tapi kali ini sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Jitu, ini akhir perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan juga temukan Jitu Solusi di Instagram di @jitusolusi, di TikTok di @jitusolusi.com. Dan kalau ingin mengetahui range produk dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik oleh China, langsung saja kunjungi toko-toko terdekat di kota-kotamu karena tersebar di seluruh Indonesia. Janji kita masih ada kelanjutan dari ini. Jangan lupa tonton video berikutnya. Saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. We make people more productive.